Baik Pak Rehan, di sesi ini kita akan melakukan coaching. Tapi kalau nanti ketika berjalan, misalkan saya akan apa istilahnya memutuskan, misalnya jika Bapak ternyata butuh tindakan yang bukan di coaching, nanti saya akan potong. Gitu. Kira-kira mau ngobrolin tentang apa Pak? Bapak yang sedang dipikirkan? Ngobrolin tentang pendidikan. Oh boleh. Ngobrolin apa? Apa ya yang lagi hangat ya? Misalnya yang sedang benar-benar Bapak pikirkan saat ini, yang jadi ya istilahnya buat ke depan tuh apa nih gitu? Apa kira-kira? Kita Ngobrolin nyantai tentang aja. karir sih ya. Karir. Bagus ya. Oh iya. Tentang karir. Menarik. Karir sekarang kan udah di bidang guru ya? Ya, di bidang pendidikan alhamdulillah. Dari sejak tahun 2021 kalau nggak salah. Dari 2021 sampai sekarang alhamdulillah berkecimpung di dunia pendidikan, walaupun jurusan kuliahnya bukan di jurusan pendidikan. Oh iya. Menarik. Jadi kalau karir yang Bapak maksud itu lebih ke tentang apa berarti? Apakah jurusan? Sebetulnya kan karena memang ketidaksinkronan atau ketidaklinearan dari dari jurusan ketika kuliah dengan karir sekarang, itu tentunya berdampak sebetulnya, yang pada akhirnya kan yang pertama tidak ada kejelasan ke depannya. Kalau misalkan sudah jadi guru itu kesananya akan seperti apa nih gitu kan. Kalau orang-orang kan kalau yang jurusan pendidikan, dia punya tahapan lebih lanjut, apakah dia mau jadi P3K, apakah mau jadi PNS dan lain sebagainya. Karena saya kan kalau misalkan jadi guru sudah mentok jadi guru top gitu, tidak ada jenjang-jenjang lagi di atasnya gitu. Nah, makanya ini masih menjadi kebingungan nih, apakah akan selamanya menjadi guru ataukah justru akan memilih jalan yang lain gitu. Saya masih bingung juga sih sebetulnya. Kalau jalan yang lain itu ada nggak misalkan contoh yang Bapak pikirkan sekarang gitu? Misalkan selain jadi guru, apa tuh jalan yang ingin ditempuh? Sejauh ini sih belum tahu ya. Soalnya karena basic keluarga juga kan guru. Terus lingkungan juga guru. Kebanyakan guru gitu. Jadi guru semua gitu. Kalaupun memang tidak di instansi yang formal gitu, mungkin akan tetap menjadi guru gitu. Tapi mungkin di lembaga yang informal gitu. Tapi entah sih apakah juga nanti kedepannya akan beranjak ke dunia sosial media, karena memang bikin konten juga seru sih menurut saya. Bikin konten sekarang ini memang agak sedikit bikin konten tipis-tipis lah gitu di media sosial, di TikTok kan. Dan itu bagian daripada sebenarnya linear juga gitu dengan jurusan yang saya pernah pelajari gitu. Oh iya, berarti yang sudah terbayang tentang jadi full day content creator ya? Mungkin kalau Kedepannya. misalkan memang di sana jalannya, tapi kan jadi content creator juga sebetulnya nggak mudah gitu kan. Perlu ketekunan, perlu kesabaran untuk naikin view gitu kan. Itu kan lumayan. Terus ngerti juga terkait algoritmanya dan sebagainya. Tapi mau untuk mencoba gitu ke arah sana sih ke depannya. Kalau Jadi selain jadi guru gitu. Kalau jadi guru sih kayaknya akan tetap jadi guru gitu. Tapi mungkin nggak tahu masih di instansi yang formal ataukah akan merambah ke instansi yang non formal gitu. Karena saya kan kebetulan basicnya guru pun guru Al-Quran gitu. Karena sekarang kan banyak juga instansi-instansi non formal yang yang membuka lowongan pekerjaan menjadi guru juga gitu, tapi guru Quran, bahkan nanti kedepannya akan ke sana. Tapi selain daripada guru juga nanti kedepannya pengennya ini merambah menjadi influencer juga. bagus ya Pak ya. Kalau dari yang tadi Bapak ceritakan ya, yang garis bawah itu kan konten kreator, kemudian juga sekaligus guru ya, di lembaga non formal. Itu kira-kira tujuannya ataupun sesuatu, kalau Bapak mencapai itu apa kira-kira yang Bapak dapatkan gitu?
Kalau yang mana dulu nih? Yang konten kreator dulu. Yang konten kreator. Lebih bisa mengembangkan diri di dunia digital sih sebetulnya. Karena kan dunia digital itu sekarang memang sangat-sangat vital sebenarnya, sangat-sangat penting gitu untuk kita betul-betul korek, betul-betul kita pelajari, karena manfaatnya ternyata khususnya untuk dakwah itu kan sangat-sangat luas gitu. Nah, saya ingin memang karena basic saya itu di Quran gitu, saya ingin menyebarkan informasi tentang Al-Quran itu lebih luas lagi ke depannya gitu. Bagaimana orang-orang itu merasa bahwa mereka lebih aware, lebih cinta gitu belajar Al-Quran melalui konten-konten yang saya berikan. Kalau tujuan ataupun misalnya sesuatu yang akan Bapak dapatkan ketika jadi Guru non formal, sebetulnya saya ingin ingin bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi, karena kalau di non formal kan dia fleksibel waktunya, terus juga fokus gitu terhadap Al-Quran. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan kayak contohnya salah satu metode Al-Quran, kita masuk ke sana tuh, jadi kan fokus untuk mengkaji atau menggali ilmu tentang Al-Quran. Entah nanti misalkan saya bisa mendapatkan insight ilmu yang baru gitu kan, kayak mendapatkan syahadah matan dan sebagainya, kan itu lebih bagus lah ke depannya gitu untuk karir saya. Gitu sih Pak. bagus. Kalau misalkan yang jadi kendala, misalkan sebelum ke arah sana itu kira-kira apa? Kalau misalkan yang menjadi kendala kendala yang guru ya? Yang guru Iya, untuk ke arah tadi misalkan content kreator sama guru yang di lembaga non formal itu. Kalau yang guru non formal itu sebetulnya karena belum adanya lowongan. Mungkin, tapi itu kan fleksibel ya. Kita bikin sendiri juga bisa sebetulnya mah gitu. Ya privat kecil dulu gitu sambil menunggu lowongan. Tapi untuk sekarang gitu memang saya sudah beberapa kali nanya sama beberapa orang tertentu, belum ada lowongan untuk ke sana. Tapi mau dibantu, insya Allah mau dibantu ke salah satu bimbel Quran juga gitu. Jadi ada anak cabangnya di sana. Kalau yang konten kreator mungkin karena skill editing saya masih kurang. Skill editingnya masih kurang, terus juga belum ngerti tentang algoritma media sosial, yang jadinya memang belum ada dampak yang besar terhadap konten saya. Gitu. Kalau tadi yang media yang lembaga yang sudah mulai metode yang dipelajari itu apa kira-kira Pak? Saya alhamdulillah pakai metode Magdis ya. Oh, yang sudah ada kenalan juga. Ya, kebetulan karena memang dari kecil, dari kelas 6 SD itu mulai diperkenalkan metode Magdis sampai sekarang. Jadi memang sangat melekat gitu. Bagaimana metode Magdis itu sudah mendarah daging gitu di diri saya. Karena paman juga kebetulan kan adanya di Magdis gitu, di metode Magdis. Jadi terkait metodenya seperti apa, pengajarannya seperti apa gitu, itu sudah cukup dipahami gitulah bagaimana alurnya. Kalau di Magdis juga mungkin ada komunitas yang sudah mulai merambah ke dunia digital gitu. Kalau di Magdis, iya, di instansinya udah, bahkan followersnya juga sudah ribuan di Instagram. Kalau di TikTok saya nggak tahu. Di Instagram sudah ribuan, ratusan ribu kalau nggak salah, atau puluhan ribu. Dan kontennya menarik, terus juga simple, mudah dipahami. Nah itu perlu kreativitas kan ya. Dan saya itu pengen gitu. Kayak selain jadi guru gitu kan, selain jadi guru Quran gitu ke depannya, juga ingin jadi konten kreator
Al-Quran itu seperti itu. Jadi bagaimana pembelajaran Al-Quran itu bisa dipahami melalui metode-metode yang mudah dipahami gitu. Jadi kalau ya menarik lah, kreatif gitu, kayak adanya animasi dan lain sebagainya kan, adanya irama gitu. Berarti kalau udah gabung juga sebetulnya terbuka ya untuk nyari menambah skill dari segi yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya betul. Sebetulnya kalau asatid itu dia dikasih space juga untuk untuk menjadi talent di media sosialnya, di media sosial Magdis. Jadi lumayan lah, selain daripada insight ilmu ya, ilmu Qurannya, juga insight ilmu digitalnya. Kalau sekarang kira-kira untuk menambah skill ke arah content creator itu yang Bapak pikirkan apa? Saya belum kepikiran, soalnya masih jarang coba-coba juga sih, karena waktunya kadang-kadang kalau udah di rumah kan capek ya, udah capek ngapain, jadi ya udahlah. Tapi kadang-kadang suka nyoba-nyoba tapi jarang aja gitu. Jadi masih otodidak gitu belajarnya. Dan tapi itu juga jarang. Yang bikin jarang tuh kenapa Pak? Karena malas. Karena capek. Orang ya itu sih. Ya penyakit sih, cuman ya karena mungkin waktunya yang buat saya cukup banyak ya di luar gitu. Sehingga ketika di rumah itu pengennya ya sama keluarga. Kalau ada waktu senggang libur ya pengen habisinnya buat waktu keluarga gitu. Kalau nyoba-nyoba ya tipis-tipis, jadi nggak full, nggak bisa ini gini ya, gini ya, caranya tuh gini. Paling ya scroll aja TikTok, tutorialnya gini ya. Nah itu coba tipis-tipis. Kalau misalkan istilahnya, biar tadi kan kadang ada salah satu alasan itu kayak males, biar malesnya hilang, kira-kira apa nih yang bisa di Bapak lakukan supaya ketika mau tadi ya mencoba tipis-tipis itu nggak ketutup sama males tuh kira-kira? Sebetulnya kalau nggak males itu memang harus olahraga. Saya itu kalau misalkan biar nggak males di hari itu, biasanya harus olahraga. Kalau pagi-paginya olahraga, pasti kesannya tuh pembawaannya lebih semangat aja. Kayak misalkan kemarin tuh dari rumah ke sekolah yang pakai sepeda tuh, pakai sepeda capek sih, cuman enak aja gitu, bawaannya semangat gitu ngadepin hari itu. Karena kalau misalkan waktu libur supaya lebih semangat ya olahraga sama bola gitu. Jadi dengan olahraga ya Pak ya. Kalau yang kira-kira tadi waktunya dipakai untuk keluarga, kira-kira apa nih supaya tetap ada waktu buat Bapak menempatkan menengasah skill editing Bapak ataupun membuat konten? Paling ya ada menyempatkan waktu aja sebetulnya. Misalnya saya memang waktu keluarga juga ya beberapa menit atau beberapa jam mungkin bisa diri untuk mencoba menambah skill baru, Buat konten. karena istri juga mendukung sih sebetulnya. Makanya tipis-tipis gitu, nggak sampai lama berjam-jam, paling lama bisa setengah jam. Supaya memang waktu keluarga dapat, skill juga dapat Di sela-sela ya. Jadi sejauh ini mah udah bagus ya, jadi kayak tadi olahraga dulu. Kebetulan saya agak estetik. Ya mungkin itu sesi coaching kali ini ya Pak ya. Mudah-mudahan tujuan ke depan Bapak bisa mudah ya dan mempraktekkan tadi apa yang udah Bapak rencanakan, kayak berolahraga dulu, kemudian menyempatkan waktu di sela-sela ya. Jadi mungkin kalau misalkan dibuat schedule gitu bisa ya kayaknya. Dibuat schedule bisa.
harus dibuat schedule sih supaya on the track. Nah, ya terima kasih Mbak Rehan. Sama-sama. Sesi coaching kali ini kita tutup saja ya. Ya, terima kasih.